sekarang tuh banyak dede-dede yang mungkin karena terbiasa ngeliat TikTok 15 detik dan bisa dicepet-cepetin ya. Jadi seolah-olah tuh hidup kita bisa di fast forward dan kamu bisa menjadi sesuatu dalam tempo sesingkat-singkatnya kayak proklamasi gitu. Kita akan segera memasuki diskusi yang kelima. Sekali lagi kita akan membahas bagaimana strategi membangun bisnis dan mempertahankannya. Maka tema yang kita pilih pada sesi yang kelima ini, What It Takes to Become Great. Dan sebelum masuk ke sesi berikutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, hadirin Fortune people, our moderator on this session is very special. Founder and COO IDN Media, please welcome Bapak William Utomo. Selamat siang teman-teman. Membangun bisnis yang berkelanjutan tak semudah membalikan telapak tangan. Tak hanya soal pendanaan, tetapi perlu ketekunan, fokus, dan menjadikan tantangan sebagai peluang. Untuk bertahan, meraksasa, dan menjadi hebat, pastinya pemimpin atau individu harus bisa menjaga kepercayaan, memiliki keyakinan, atau mungkin saja keberuntungan. Pembicara pertama kita adalah perintis modal Ventura terkemuka di Asia, East Ventures. Tokoh kunci di balik suntikan modal ke ratusan perusahaan rintisan ini berhasil mengubah East Ventures menjadi platform multi aset yang mengelola dana dari early stage hingga growth stage. Dengan lebih dari 300 perusahaan portfolio di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang menjadi fokus utama. Di bawah kepemimpinan East Ventures menangkap gelombang awal transformasi digital di Indonesia dan menjadi investor dari beberapa perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Di antaranya Tokopedia, Traveloka, Ruang Guru, Wear6, Shopback, Zendit, dan juga IDN Media. Pada tahun 2022, ia dinobatkan sebagai Business Person of the Year versi Fortune Indonesia. Mari kita sambut investor legendaris, co-founder dan managing partner East Ventures, Wilson Cuaca. Narasumber kedua kita merupakan seorang jurnalis senior dan entrepreneur paling berpengaruh yang mengabdikan dirinya pada pemberitaan yang berimbang dan mencerahkan. Seiring waktu berjalan dan pengalaman yang begitu mendalam, ia kini membangun narasi yang dipersembahkannya bagi masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, banyak kondisi pasang surut yang dihadapinya. Meski begitu, ia tetap kokoh memberitakan informasi yang valid, terpercaya, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat di tanah air. Passionnya di dunia jurnalistik dan bisnis media membawanya pada berbagai penghargaan. Salah satunya adalah Most Powerful Women 2022 dari Fortune Indonesia. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut narasumber kedua di sesi ini, jurnalis dan founder dari Narasi, Najwa Shihab. Bagaimana? Tadi artikulasi dan pelafalan saya sudah cocok belum jadi co-host di Mata Najwa? Udah cocok? Aku udah agak deg-degan, tadi pembukaannya aja udah kayaknya ini banget. Apalagi gayanya Korea banget tau gak sih? Ya gak sih? Oversize, jasnya tuh tadi pertama ngelihat William langsung ini kayaknya keren banget Will. Yes, gitu. Sebelum kita mulai dengan games dulu kali ya. Nah jadi gamesnya cepet-cepetan. Nah jadi teman-teman ya ingat ya, posisi menentukan prestasi. Ada 2 mic di depan, jadi cara jawabnya langsung berdiri ke mic-nya, kalau tahu jawabannya nanti ada hadiah. Gitu. 2 pertanyaan, 2 pemenang. Pertama, sebutkan 3 perusahaan yang pernah menerima investasi dari East Ventures. Langsung ke mic,
Itu pertama pertanyaannya. Kedua, apa episode video terpopuler dari YouTube Mata Najwa? Gitu. Maaf, tadi yang pertama yang di kiri atau yang di kanan ya? Yang ladies first kali ya? Oke. Apa jawabannya? Kalau gitu yang di kanan dulu. Silahkan. Ruang Guru, IDN, dan Zendit. Oke, benar. Jadi itu jawaban pertama, diberikan ke Masnya. Nanti panitia tolong dicatat ya, dikasih hadiah, ambil di boothnya Fortune. Mbak, silahkan. Oh, tadi mau jawab pertanyaan pertama ya? Yang kedua, ada jawabannya nggak? Apa video episode terpopuler dari YouTube Mata Najwa? Boleh diteriakkan, Mbak? Waduh, susah banget ya pertanyaannya. Tebak aja, Mbak, nggak apa. Kalau judul aku mungkin gak inget. Nggak Jadi apa-apa, temanya aja. Bintang tamunya. salah satu dari Gibran ya. Jadi ada salah satu momen di mana Kak Najwa mengundang Gibran Raka Buming Raka. Pada saat itu mungkin beliau belum sebagai cawapres, tapi memang ada sesi sebagai anaknya presiden, kemudian telepon dengan Bapak Presiden dan itu engage banget sebagai gimana seorang anak dengan ayahnya dan bisa disampaikan deliver dengan sangat baik dan hangat oleh Mbak Najwa. Oke, apakah benar itu episode salah satu yang paling populer? Itu salah satu yang populer, iya. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Nanti kita kirim hadiahnya. Oke, sekarang kita mulai ke yang pertama. Yang ringan-ringan dulu. Kesibukannya apa sekarang? Boleh dari Wilson dulu atau Mbak Nana dulu? Sekarang sudah berkurang sedikit kesibukannya. Setelah kemarin Copras-Capres riuh banget ya guys. Dan sekarang relatif lebih santai sih Will. Baru kemarin kita selesai syuting 30 episode Shihab-Shihab. Ya. Yang nanti akan tayang di Indosiar menjelang maghrib, kultum 7 menit. Dan kita lagi persiapan juga bikin beberapa rangkaian menyambut Ramadan. Tetapi sebelumnya itu karena intens narasi newsroom dan Mata Najwa meliput pemilu. Jadi itu kita ngerasain selama masa kampanye kemarin itu memang berturut-turut. Jadi bikin konten, kemudian juga bikin berbagai event, semuanya dalam rangka pemilu. Karena itu salah satu salah satu hal yang memang selalu kita cover di narasi. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai agak bisa narik nafas lega. Kemarin aku lihat baru dari Labuan Bajo ya? Baru dari Labuan Bajo, sedikit kabur dari keramaian Copras-Capres untuk menikmati Labuan Bajo. Seru banget ya gitu. Oke, sekarang kita ke Wilson sedikit. Sekarang kesibukannya apa seorang Wilson? Pemilu itu berpengaruh besar ya di dunia investasi. Jadi setelah pemilunya kelar, ini investor-investor mulai datang lagi nih semua. Jadi dari sisi Ventures kita sibuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi di Indonesia dengan kepemimpinan yang baru. Sementara dari sisi kita melihat potensi investasi di Indonesia terutama marketnya yang anak muda semua ini besar sekali. Dan mungkin nanti kita bisa lebih dalam lagi menjelaskan apa sih sebenarnya yang sedang kita itu cari gitu. Dan tadi di backstage kita udah dapat sedikit bocoran dari Mbak Nana kali ya untuk pemerintahan ke depannya seperti apa gitu. Tidak boleh diceritakan di sini. Gitu. Kita cerita yang ringan-ringan aja. Benar, hari ini kita yang ringan-ringan aja. Kalau tadi Mbak Nana sangat sibuk pemilu karena memang menjadi salah satu referensi utama ya, apapun yang sifatnya pemilu, selalu bacanya narasi, carinya narasi, sekarang sudah lebih reda sedikit dan akan persiapan program Ramadan ya. Aku pengen mulai ke Wilson dulu gini, banyak entrepreneur dan investor mengenal, mungkin teman-teman yang di ruangan ini pernah dengarnya Wilson itu sebutannya the unicorn whisperer gitu, atau the Midas touch gitu. Apa yang dipegang, perusahaannya akan jadi besar, akan membawa impact dan dampak yang banyak ke masyarakat. Tapi banyak yang belum tahu jatuh bangun seorang Wilson. Apakah boleh diceritakan kisahnya? Kisah saya simple sih sebenarnya. Saya pure produk Indonesia.
Saya dulu kuliahnya di Jakarta, di BINUS. Saya nggak sekolah di tempat lain, di luar negeri. Setelah itu sekitar tahun 2001 saya bekerja di Singapura, di bagian cyber security. Jadi dulu cyber security itu salah satu area yang nggak ada orang liatin gitu. Saya kalau nggak salah 1 dari 4 profesional mendapatkan sertifikasi tertinggi. Setelah itu di tahun 2008 begitu iPhone keluar, saya jadi iPhone developer yang pertama di Singapura. Kemudian habis itu kalau kalian punya app di Gramedia untuk baca e-book, itu saya yang bikin dulu. Saya itu kita jual ke Kompas. Dan setelah itu di tahun 2009 kita melihat potensi di Indonesia. Wah, ini potensi digitalnya besar sekali, tapi tidak ada satu orang pun yang menggarap gitu. Ada 3 hal, mungkin saya jelasin secara cepat. 3 hal yang penting pada saat tahun itu di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 230 juta dan hanya 13% internet penetration. 30 juta. 30 juta itu sebesar the whole Malaysia. Gak ada orang yang ngerjain apa-apa. Yang kedua, Facebook, Twitter itu diadopsi oleh penduduk Indonesia. Karena kan penduduk Indonesia itu kita pakai alfabet. Artinya Western product itu gampang sekali masuk ke Indonesia. Dengan sedikit Inggris mereka langsung pakai. Facebook, Twitter pun nggak tahu kalau Indonesia itu banyak yang pakai. Yang ketiga, mobile internet. iPhone masih mahal, Android mulai murah, dan kita percaya 3 hal ini kalau terjadi, ini bakal meledak nih. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita kerjakan, kita bikin satu fund kecil, kemudian kita mulai invest. Akhirnya sampai sekarang kita punya investasi sekitar 300 company. Kalau kita look back, apa sih yang kita bangun? Kita merasa kita membangun digital infrastructure di Indonesia. Artinya Digital infrastructure. Digital infrastructure itu artinya semua yang berkaitan dengan digital, komponen infrastrukturnya itu dibangun. Logistik, payment, distribution of media. Makanya waktu itu pada saat pertama kali ketemu dengan William, begitu dia pitch, besoknya kita langsung close deal-nya. No brainer. Gampang sekali. Nah, tapi sebenarnya apakah potensi itu sudah terlihat pada saat di tahun-tahun lama itu, di tahun 2009? Tidak gitu. Jadi karena potensinya nggak ada, itu cuma janji sebenarnya. Fokus dari East Ventures, kenapa East Ventures bisa bertahan sampai sekarang ini? Karena kita investnya ke people, ke founder, bukan ke bisnis. Kalau kita invest ke people, bisnis marketnya berubah, founder tersebut akan mendrive company itu untuk adaptasi terhadap marketnya. Jadi key dari semuanya itu sebenarnya founder, bukan bisnis. Dan key itu bukan hitung-hitungan untung atau rugi. Karena kalau dulu kita hitung-hitung untung rugi, sampai hari ini kita nggak bakal invest apa-apa sih. Ataupun kita mau invest sudah telat, karena ada orang lain yang mau invest. Nah sekarang kalau semua orang mau datang ke Indonesia mau invest sebanyak itu juga udah telat, karena udah kita invest semua. Oh, gitu ya, inspiratif sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Wilson. Saya masih ingat 2015 atau 2016, pertama kali ngajak ketemu Wilson, diajaknya ketemunya di Kopitiam. Saya pikir kan, wah venture capital keren gitu. Saya bakal diajak ke Ritz-Carlton, Four Seasons, hotel gitu kan. Enggak, diajaknya ke Kopitiam. Kopitiam itu food court kalau teman-teman tahu gitu. Beli sendiri lagi saya kopinya. Gitu. Jadi udah uang susah. Ada triknya, saya ceritain rahasianya. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa saya pilih di coffee shop biasa yang murah? Karena kalau kita ketemunya di hotel, valuasi kamu pasti naik. Kamu pikir saya banyak uang. Oh. Makanya beli kopi sendiri. Jadi kita lebih down to earth negosiasinya. Ya. Gitu ya teman-teman. Gitu. Nah sekarang kita loncat sedikit ke Mbak Nana. Pembaca Fortune teman-teman yang ada di sini mengenal sosok Najwa Shihab adalah tokoh yang vokal. Tokoh yang dapat mengarahkan isu, sangat berpengaruh. Dan bahkan kemarin ketika pemilu, mungkin hanya Mbak Nana yang sanggup mendatangkan ketiga capres dan cawapres di satu tempat. Pak Menteri PUPR disuruh jadi dokumentasi. Dan kita di sini rebutan tiket Coldplay, Mbak Nana ngobrol langsung sama Chris Martin. Boleh diceritakan nggak sih Mbak? Banyak yang nggak tahu jatuh bangunnya seorang Najwa Shihab dari awal hingga menjadi sosok yang seperti sekarang. Saya merasa saya memulai sangat muda. Saya merasa saya memulai memupuk keberanian untuk bisa bicara, untuk berani bersikap pada isu-isu penting, itu sejak saya masih SMP. Saya SMP ketua OSIS waktu itu. Dan saya ingat SMA kelas 2, saya dapat kesempatan untuk belajar, jadi pertukaran pelajar ke Amerika selama setahun.
itu juga salah satu momen yang mengubah saya secara fundamental. Ketika menjadi minoritas di keluarga non-muslim, saya tinggal di keluarga non-muslim selama setahun, anak perempuan umur 16 tahun, saya ingat waktu itu, kalau sekarang kan udah biasa ya keluar negeri, dulu zamanku tuh dede-dede, keluar negeri itu sesuatu yang wah susah mahal. Ya. Apalagi kemudian tinggal 1 tahun di Amerika, orang nggak kenal dan sebagainya, tapi kemudian pengalaman itu mengubah hidup saya. Ya. Jadi saya merasa beruntung saya dapat banyak kesempatan untuk bisa memupuk apa yang sekarang saya rasa bisa menjadi kekuatan saya sejak saya masih SMP. Kemudian SMA, kemudian kuliah, aktif berorganisasi, kemudian memilih profesi setelah melewati begitu banyak hal. Karena saya percaya nggak ada yang serba instan, sekarang tuh banyak dede-dede yang mungkin karena terbiasa ngeliat TikTok 15 detik dan bisa dicepet-cepetin ya. Jadi seolah-olah tuh hidup kita bisa di fast forward dan kamu bisa menjadi sesuatu dalam tempo sesingkat-singkatnya kayak proklamasi gitu. Tapi saya memulai itu benar-benar dari mulai anak magang loh teman-teman. Saya belum lulus kuliah, saya magang di RCTI sebagai reporter, kemudian saya ke Metro TV membina karir betul-betul dari bawah, reporter, asisten produser, eksekutif produser sampai punya program sendiri. Saya siaran dari mulai yang jam 2 pagi, supaya kalau jelek nggak ada yang ngeliat tuh. Kemudian dibolehin siaran subuh, siaran siang, siaran prime time. Dari mulai wawancaranya tuh cuma boleh konvensi pers, nggak boleh nanya, cuma benar-benar ngajuin gini doang gitu. Sampai kemudian dipercaya wawancara orang nomor 1 di negeri ini. Tapi semuanya tuh pakai proses. Saya memulai ini dari saya umur 20, so it was 25 years ago. And I'm still doing this. Dan menurut saya kuncinya di situ sih. Nggak ada yang instan, you have to earn it. Harus kerja, you have to work for it gitu. Jadi kalau tadi William cerita kenapa 3 calon presiden mau datang ke Mata Najwa, mereka cuma mau datang ke KPU sama ke Mata Najwa, which is I'm grateful gitu. Ya karena itu proses, karena saya ngeliput pemilu dari mulai pemilu pertama. Saya kenal capres-capres itu dari mulai mereka belum capres. Sampai mereka capres 3 kali dan akhirnya sekarang quick count-nya menang gitu ya. Yang saya mau cerita karena pengalaman panjang itu, dan itu sesuatu yang menurut saya memang tidak ternilai. Kredibilitas itu bisa dipupuk karena kita konsisten melakukan itu sejak lama. Yang wawancara Chris Martin juga itu bukan saya yang ngajuin minta wawancara. Media sana yang kemudian melihat, mereka riset, mereka tanya siapa media yang paling berpengaruh dan kemudian dia datang minta diwawancara oleh Mata Najwa gitu. Tapi then again, itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Itu terjadi lewat proses dan sesuatu yang memang dilakukan sedikit demi sedikit secara konsisten selama 25 tahun terakhir. Jadi sekali lagi memang I think banyak orang yang hanya ngelihat ujungnya tanpa tahu apa yang kita lalui dari mulai awal. Itu sih mungkin Will. Jadi semua berproses ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawabannya Mbak Nana. Tadi disebutkan gitu, pertama kali siaran dapat jatahnya jam 2 pagi gitu. Baru kemudian dapat prime time. Perjalanannya panjang sekali. Dan tidak banyak jurnalis yang mengembangkan karir sebagai seorang entrepreneur. Gitu. Di tengah mungkin puncak karirnya waktu itu adalah wakil pemimpin redaksi Metro TV, membawahi mungkin puluhan ratusan orang, bisa suruh orang ke sana kemari. Kenapa mau mengambil resiko untuk kemudian keluar, membangun narasi yang juga bersama teman-teman ya? Kenapa mau mengambil resiko yang sudah diperjuangkan dengan proses yang puluhan tahun tersebut? Karena dunianya berubah, dan kalau saya nggak ikut berubah, saya akan ditinggal. If you're finished changing, you're finished. Dan kalau tadi Wilson cerita bagaimana kemudian teknologi mengubah banyak hal, itu terjadi memang di semua lini, di semua industri. Ketika itu saya sadar orang tidak lagi menonton televisi, atau televisi tidak lagi jadi satu-satunya acuan utama bagaimana publik mendapatkan informasi, tapi lewat digital. Dan kalau saya hanya stick di TV, sementara aim saya dari dulu adalah ingin menjangkau anak muda sebanyak mungkin supaya anak muda juga tercerahkan oleh berbagai informasi. Anak mudanya nggak nonton TV, anak mudanya dapat informasi di digital. So if I want to stay relevant, saya yang harus berubah, saya yang harus menyesuaikan diri. Dan cara saya menyesuaikan diri itu ya pindah jump, I need to jump into something yang sama sekali baru gitu. Dunia berubah, saya harus menyesuaikan, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu prasyarat utama dalam jurnalisme itu independensi dan objektivitas. Ya.
Dan untuk saya ketika itu, cara saya untuk memastikan independensi itu betul-betul bisa saya terus lakukan, karena itu prasyarat utama, adalah dengan punya media sendiri. Karena media itu powerful tool, terutama bagi orang-orang yang punya kepentingan politik. Dan memastikan bahwa seluruh arah editorial, seluruh pilihan-pilihan cerita, liputan yang saya angkat itu betul-betul berjangkar pada objektivitas dan independensi. Tidak ada pilihan selain punya media sendiri. Saya tahu tentunya tidak ada yang 100% bisa bebas dari beragam pengaruh dan kepentingan. Karena di Narasi pun kami punya investor. Tetapi memastikan kendali itu ada pada tangan saya sebagai jurnalis, itu luar biasa penting buat saya. Dan itu juga yang mendorong saya untuk punya media sendiri. If I wanna stay independent, if I wanna be free untuk bilang atau menyatakan posisi atau sikap atas isu-isu krusial di negeri ini, saya tidak boleh dikendalikan oleh orang lain, tapi saya yang mengendalikan apa yang menurut saya penting. Itu sih. Kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Jadi independensi dan objektivitas, dan if you're finished changing, you're finished. Gitu. Nah ini ada satu pertanyaan saya mau tanyakan ke Mbak Nana, kemudian pertanyaan yang sama saya mau tanyakan ke Wilson gitu. You guys started not as an entrepreneur dan sekarang adalah seorang entrepreneur. Apakah seorang entrepreneur atau entrepreneurship itu secara lahir atau bisa dibuat, born or made, nature or nurture? Menurut saya entrepreneur itu bukan status, bukan hasil akhir. Entrepreneur itu karakter. Dan entrepreneurship itu sebenarnya sangat susah diajar dan hampir tidak bisa diajar. 80% yang diajarkan di sekolah-sekolah entrepreneurship itu mungkin hanya menghasilkan 20% daripada hasilnya ya, Pareto Principle kalau teman-teman pernah belajar itu. 20% yang mengakibatkan seorang entrepreneur itu sukses itu terjadi dalam proses. Proses di mana mulai dari kecil, pendidikan keluarga, pendidikan agama mungkin juga berkaitan, pertemanan, lingkungan, itu yang membuat seseorang itu punya integritas, punya daya juang yang tinggi, daya fleksibel untuk bergerak gitu. Tadi Mbak Nana bercerita tentang apa yang dia ingin kerjakan kan. Itu yang saya lihat di semua entrepreneur. Portfolio East Ventures itu hampir 300. Artinya di dalam komunitas kita itu ada 600 sampai 800 entrepreneur yang kita investasi. Semua yang sukses, pattern itu modelnya itu hampir mirip-mirip. Jadi mungkin saya kasih sedikit gambaran. Dari sisi East Ventures kita itu melihat 3 hal. Visi, strategi, dan taktik. Visi untuk Mbak Nana menjadi satu media yang memberikan independensi, berita independen ke semua anak-anak muda, itu visi yang sangat jelas dan visi itu harus pasti dipegang terus. Strateginya menjadi independen melalui media non-TV dan yang lain-lain. Tactical itu day to day. Tapi artinya kalau visi Mbak Nana itu seperti ini, Mbak Nana bisa berubah terus kan? Mengikuti perkembangan zaman selama visinya sama. Karena strategi berubah terus. Nah, sama pada saat kita invest ke IDN Media, visinya jelas. Gen Z, milenial. Apakah sekarang mereka memiliki bisnis model dengan JKT48? Apakah mereka punya bisnis model dengan Fortune dan yang lain-lain? Itu strategi aja yang berbeda. Jadi di semua entrepreneur, itu visi itu harus jelas. Karakter itu terbentuk. Dan pada saat memiliki peluang, disitulah entrepreneurship itu menjadi satu. Tugas East Ventures adalah menemukan orang-orang yang memiliki karakter yang jelas dan kuat, memiliki visi yang jauh, dan memberikan peluang melalui investasi. Jadi ini 3 menjadi satu. Gitu ya, jadi visi, strategi, taktik. Jadi teman-teman, kalau memiliki visi, strategi, dan taktik yang sangat clear dan perlu investasi, tech company, bisa langsung ngobrol ke Wilson ya. Tapi karakternya harus kuat. Karakternya harus kuat, itu paling penting. Pertanyaan yang sama, is entrepreneurship born or made? Saya merasa ya teman-teman, dulu waktu saya bikin Narasi 6 years ago, itu tuh saya jadi wartawan politik itu udah 17 tahun sebelumnya. Dan ngeliput politik di Indonesia tuh nyebelin gitu ya. Dan bukan hanya soal politik, jadi
ngeliput bencana, ngeliput banyak hal gitu. Tapi saya selalu bilang 17 tahun pengalaman jadi wartawan politik itu nggak ada apa-apanya dibanding beratnya jadi entrepreneur. Berat jadi entrepreneur itu kayak darah, air mata, sorry agak lebay ya, tapi maksudnya air mata sih terutama. Kepikiran, bisa atau nggak gaji orang, kemudian keputusan-keputusan bisnis yang kita ambil apakah ini tepat atau enggak, perubahan yang terjadi terus-menerus, baru mulai agak lumayan tiba-tiba ada pandemi, so many things are happening dan saya selalu bilang rasanya memang butuh banyak partner kalau kita mau survive jadi entrepreneur, karenanya menemukan partner yang tepat begitu ya, is venture gitu, bagaimana bisa melihat dan menjadi partner strategi terhadap IDN dan sebagainya, itu juga crucial. Dan menurut saya sekarang memang kuncinya entrepreneurship, ya selain harus tadi purpose-nya harus jelas, lu mau apa sih gitu. Karena sekarang banyak banget orang mau melakukan hal yang sama. Dan semua strategi juga kayaknya udah bisa ditiru dan dicontek. Semua jualan barang yang sama, semua melakukan hal yang sama, strateginya juga sama-sama. Jadi apa pembedanya satu media dengan media lain misalnya? Atau apa bedanya jualan lu dengan jualan yang lain? Ketika sekarang begitu mudah orang melakukan apapun lewat bantuan digital atau tools digital juga gitu. Jadi yes, purpose yang jelas apa, sama kemudian harus ada drive sih. Harus ada grit gitu loh. Gue pokoknya harus bisa gitu. Itu yang menurut saya membedakan entrepreneur dengan yang lain adalah yang berhasil ya, yang punya that hunger, keinginan untuk bisa membuktikan bahwa gue harus berhasil, pokoknya ini harus jadi gitu. Dan saya merasa terbantu pengalaman saya jadi wartawan karena itu juga yang dituntut oleh kita. Ya. Lu gak boleh pulang sebelum lu dapat berita. Lu mau naik berita ini, lu pastiin dulu si A ngomong apa, si B ngomong apa. Lu mau dapat banyak informasi, lu harus kenal banyak orang. Relasi, networking itu yang paling mahal. Currency yang paling mahal untuk wartawan. Sama halnya juga sekarang untuk entrepreneurship. Semakin banyak networking jejaring kita punya, semakin banyak potensi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Saya dilatih untuk bertanya banyak hal ketika saya jadi wartawan. Dan ketika jadi entrepreneur, walaupun saya tidak punya pengalaman bisnis formal, saya dapat kesempatan untuk bisa bertanya hal-hal yang tepat pada orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Kesempatan untuk bisa bertemu, berkonsultasi, berbagi ilmu. Itu skill yang saya dapatkan juga ketika saya jadi wartawan. Plus juga lincah untuk berubah. Di newsroom yang berhasil itu adalah ketika dia tahu ada satu berita tapi udah bisa antisipasi kalau tiba-tiba beritanya ini. Katanya Pilpres 2 putaran, tiba-tiba cuma 1 putaran. Ya. Katanya ini, jadi terbiasa untuk berubah. Itu yang akan membuat newsroom kamu berbeda dengan yang lain. Harus nyiapin plan A, plan B, plan C. Kalau Pak Prabowo-nya datang gimana, kalau Gibran-nya datang gimana, kalau dua-duanya nggak datang gimana, kalau semuanya datang gimana dan sebagainya. Kalau tiba-tiba berita kamu salah, apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba yang kamu kritik nyerang balik, tiba-tiba lu dihack, tiba-tiba lu difitnah, apa yang harus dilakukan? Mengantisipasi berbagai perubahan. Itu dilatih ketika kamu menjadi seorang wartawan dan itu juga skill yang menurut saya perlu untuk seorang entrepreneur hari-hari ini di mana dunia berubah sedemikian cepat dan harus bisa agile untuk juga mengikuti perubahan. Menurut saya kuncinya itu sih, Will. Tapi pernah gak sih dihack atau difitnah atau dibikin video TikTok kayak gitu? Ya, itu tapi saya menganggapnya occupational hazard. If you have enemies, that means you have stood up for something sometime in your life. Kalau lu gak punya musuh, artinya lu gak pernah punya pendirian. Jadi you have to stood up for something sometime in your life. Then of course, it's only natural if people don't like you. Kalau orang semua lu suka, lu jadi penjual es krim, lu gak jadi wartawan. Itu sih, Will. Kita kasih tepuk tangan buat jawabannya. Sekarang kita pindah ke Wilson. Sekarang di dunia teknologi marak orang bilang tech winter gitu. Nah sebenarnya apakah benar kita sedang berada di tech winter? Enggak benar, Indonesia itu tropis, enggak ada winter-winteran. Ya. Boleh diceritakan sedikit? Ya, saya kasih background sedikit ya tentang bagaimana uang itu bekerja. Jadi uang itu bekerja, dia mencari tempat investasi yang bisa returnnya paling tinggi. Akibat interest rate bunga bank yang tinggi di Amerika, uang yang di Amerika itu kebanyakan mereka investnya ke bond, karena itu returnnya paling tinggi. Yeah. Sementara investasi ke venture capital atau company startup itu berkurang karena dia high risk dan high gain. Tapi karena gain di sana jauh lebih tinggi, mendingan uangnya ditaruh di tempat yang lebih aman. Hal ini mengakibatkan investor yang masuk ke venture capital atau startup itu berkurang. Nah,
Tapi di Indonesia itu sebenarnya kita nggak boleh selalu melihat dunia luar, khususnya di Western country. Kita harus percaya Indonesia itu adalah negara terbesar keempat di dunia. Dan kalau kita percaya Tuhan adil, kita bakal jadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Itu yang mendrive East Venture itu melakukan apa yang East Venture kerjakan. Karena kalau kita bisa menjadi ekonomi yang besar, apa sih yang harus kita lakukan? Dan kita itu, dan satu hal lagi yang paling penting adalah economic cycle itu terjadi dalam 10 tahun. Tapi saya membaca dan berusaha memvisualisasi itu terjadi namanya peradaban civilization cycle. Circle yang terjadi setiap 100 tahun. Indonesia itu menurut saya berada menuju ke puncaknya nih. Karena bonus demografi kita itu bakal nge-boom sebentar lagi. Ya kan? Dan kalau teman-teman merasa ini bakal terjadi selalu terjadi setiap 20 tahun sekali, itu tidak. Itu hanya terjadi mungkin 100 tahun sekali. Kita itu berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, usia yang tepat untuk menangkap peluang ini. Nah, dari sisi East Ventures kita melihat strategi, jadi itu visinya, Indonesia harus besar. Strateginya, digitalisasi. Kalau kita bisa membuat sesuatu jadi gampang, 10 kali lebih gampang. 10 kali lebih murah, tentunya kita efisien. Kalau kita efisien, tentunya lebih produktif. Ditambah dengan bonus demografi yang besar ini, wah itu nggak kebayang deh kita bakal kemana. Semua negara-negara di dunia, mau China, mau South Korea, mau Jepang, coba deh dilakukan research. Ada satu titik di mana tiba-tiba dia nge-boom tuh populasinya. Setelah itu mulai shrinking tuh negaranya dan negara tua. Kita menuju ke sana. Kenapa kita nggak ngerjain apa-apa? Ngapain peduli dengan winter-winteran? Again, Indonesia itu negara tropis. Kita cuma punya satu musim. Musim kemarau yang ada hujan dan musim kemarau yang nggak ada hujan. Kita kasih tepuk tangan buat jawabannya untuk Wilson. Tadi kan sangat optimistis. Sangat optimistis ya dengan arah ke depan negara ini. Dan kita udah lihat 10-15 tahun ke belakang beberapa industri sudah terdisrupsi, transformasi gitu. E-commerce sudah, logistik sudah, payment sudah, media sudah. What's next? What's the next? Saya jawab yang singkat ya. Iya. Jadi kan saya computer science, jadi saya belajar sebenarnya itu selalu ada cycle, kita harus percaya dengan itu. Semua ekonomi digital di dunia itu selalu dimulai dengan consumer. Setelah itu bakal pindah ke B2B, ke enterprise. Setelah itu balik ke consumer. Kalau kalian ingat, dulu-dulu itu ada namanya Hotmail, Yahoo Mail. Itu consumer untuk email. Setelah itu pindah ke Microsoft Exchange, ya kan, Lotus Notes dan sebagainya. Setelah itu ada sosial media. Setelah itu sosial media masuk ke dalam enterprise. Di Indonesia kita baru melewati tren di consumer nih. Consumer. Karena ada Tokopedia, Gojek, dan teman-teman semua. Akhirnya semua market itu, consumer itu teredukasi. Pada saat East Ventures masuk, jumlah pengguna internet itu 30 juta. Sekarang jumlah pengguna internet di Indonesia itu 200 juta. Deltanya itu 170 juta. Negara di mana di dunia ini yang ada perbedaan 170 juta? Coba teman-teman pikirin. Investor dari luar datang ke East Ventures bilang, kenapa? Kasih tahu kenapa saya harus invest di Indonesia. Saya bilang, delta internet user kita itu 170 juta. Kalau kalian tidak invest di Indonesia, coba kasih tahu saya, negara mana di dunia yang ada perbedaan delta internet user itu 170 juta. Penduduknya harus besar sekali baru ada perbedaan itu. Mungkin mereka harus ke Pakistan, atau mereka harus ke Nigeria. Ya silakan kalau mau invest sana. Kalau invest di sini kita bisa main-main ke Bali juga. Iya, ke Bajo juga bisa. Jadi itu salah satu itunya. Oke, kita lanjut ke Mbak Nana. Do you share the same optimism about Indonesia? I'm cautiously optimistic. Jadi optimis harus, cuma hati-hati juga perlu. Dan definisi optimis menurut saya juga harus diluruskan. Optimis itu bukan berarti percaya semuanya akhirnya akan pelangi, merah muda, bahagia, happy ending. Menurut saya optimis itu setia pada proses. Jadi kalau ada yang bagus kita dukung, kalau ada yang buruk kita lawan. Setia pada proses, saya percaya itu definisi optimisme. Setidaknya menurut saya. Dan hari-hari ini, ya saya sependapat dengan Wilson, ada banyak hal yang kita perlu syukuri, ada banyak hal yang perlu kita rayakan, ada banyak hal yang perlu kita antisipasi.
Tapi ada banyak hal juga yang perlu kita sikapi secara hati-hati. Bagaimana kita memastikan ruang-ruang publik tetap bisa tumbuh. Bagaimana kita memastikan kekuasaan tidak inflasi dan warga negara tidak semakin defisit. Bagaimana kita memastikan kesetaraan tercapai. Bagaimana kita bisa memastikan bukan hanya makan siang gratis, tapi juga pendidikan yang bisa didapatkan di ujung ke ujung. Jadi ya, I share the same optimism, tapi I also think we need to be cautiously melihat banyak hal, dan bukan berarti kemudian terus itu harus divis-aviskan dengan optimis ya. Hati-hati atau kritis itu lawannya bukan mendukung membabi buta. Kita tetap bisa optimis, kita tetap bisa mendukung, kita tetap bisa percaya. Tetapi kita juga harus selalu memastikan suara-suara publik itu tetap bisa diamplifikasi. Hari-hari ini menurut saya yang kencang terdengar tuh suara-suara elit. Bagaimana caranya kita memastikan suara-suara publik itu bisa teramplifikasi dengan keras, karena perspektifnya bisa berbeda. Perspektif orang di pinggiran Jakarta dengan perspektif orang yang anak Jaksel yang nggak keberatan ngeluarin uang 60.000 untuk bayar secangkir kopi gitu. Dengan suara perempuan muda di pinggiran yang bahkan untuk beli pembalut ketika menstruasi saja tidak bisa. Negeri kita ini negeri yang sedemikian luas dan kesenjangan yang sedemikian tinggi. Apa yang kita pikirkan dan bicarakan hari ini di ruangan ini bisa sekali menjadi sangat tidak relevan dengan apa yang dibicarakan 2 jam dari Jakarta saja, teman-teman. Jadi pemahaman akan kompleksitas isu yang dihadapi hari-hari ini di Indonesia, itu menurut saya juga bisa menjadi bekal kita untuk sekali lagi, ya optimis, tapi cautiously optimistic menurut saya itu. Kita kasih tepuk Mungkin tangan saya mau menambah sedikit. jawabannya. Silahkan. Jadi dari sisi saya melihat kita bergerak maju kan, optimis, kita bisa segala macam. Tapi kita harus bergerak maju itu dengan berkualitas. Artinya we left no one behind, itu penting sekali. Itu salah satunya kenapa dari sisi East Ventures, walaupun kelihatan sepertinya kita melakukan banyak pendanaan ke startup, tapi kita selalu melakukan monitoring, apakah digitalisasi di Indonesia itu contohnya sudah merata. Di Indonesia itu melakukan research ke semua provinsi dan kecamatan kota untuk melihat sebenarnya penggunaan digital itu benar atau enggak. Benar enggak meningkatkan peningkatan taraf hidup orang banyak. Jadi progres yang berkualitas itu sangat penting, bukan seperti yang Mbak Nana bilang, progres yang membabi buta. Ya, saya sangat setuju. Dan makanya kita butuh nih ngomong-ngomong kayak beginian. Biar semua orang itu punya, karena setiap orang itu punya pengalaman, perspektif, dan paling penting itu kemampuan yang berbeda-beda. Iya kan? Kalau Mbak Nana itu bisa melakukan check and balance dengan kekuatannya dia, kalau dari saya melihat ini fundamental ekonomi kita sebenarnya bagus tapi belum terrealisasi. Jadi ada orang yang bergerak ke kanan, ada orang yang bergerak ke kiri, tapi kita selalu lihat ke belakang dan bantu semuanya maju ke depan barengan. Benar, jadi bukan hanya Wilson dan Mbak Nana di sini, tapi teman-teman yang hadir di sini setelah pulang mereka adalah yang sebenarnya menjadi penggerak. Ya, benar. Jadi kekuatan kita itu bergerak sebenarnya, bukan cuma mendengar terus, bayang-bayang terus. Jangan, langsung bergerak. Salah nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Jalan terus, perbaiki terus. Gitu. Sekarang kita kembali ke Mbak Nana. Dengan lebih dari 50 juta followers di sosial media, 50 juta. 65 sih Will. Oh 65. But who's counting ya? Who's counting? 65 juta, itu lebih banyak dari jumlah populasi di Korea Selatan kali ya? Iya. Ya karena pengguna internet kita aja tadi 200 juta, ya kan? Belum yang punya akun 2, satu akun untuk stalking mantan ya kan? Oh, iya. Atau akun buat beli itu sis yang di marketplace sama akun yang pencitraan doang ya kan? Bagaimana sih kehidupan pribadi seorang Najwa Shihab ketika kamera tidak menyala? Apakah masih bisa sekedar ke mall untuk makan? Apakah masih bisa mencoba restoran di Senopati? Iya, aduh banget Will. Aku merasa gini ya, karena muncul di TV dulu, sekarang munculnya di layar kecil, tapi toh sekarang sebagian besar orang juga nontonnya di layar kecil. Jadi memang terkadang-kadang ada yang suka kebalik-balik tuh, mungkin karena habis nonton sinetron,
atau habis nonton Isyana keren banget, terus habis itu switch nontonnya Najwa lagi wawancara capres gitu ya. Jadi mungkin kadang suka kebalik-balik dipikirnya tuh sama-sama artis atau sama-sama ini. Tapi yang aku selalu rasakan beda adalah orang kalau datang ke aku tuh bukan untuk minta foto-foto atau fangirling sih. So people would come up to me terus nanya, Mbak Nana milih siapa ya nanti pemilu gitu. Atau Mbak Nana DPR-nya siapa nih? Atau kira-kira gimana nih gitu. So I feel hubunganku dengan teman-teman, dengan netizen, dengan orang-orang yang menyaksikan dan hopefully terpengaruh dengan konten-konten yang diciptakan oleh narasi itu hubungannya lebih egaliter. Jadi mereka nggak akan ragu untuk nyamperin, ngajak ngobrol, kadang minta foto, tapi lebih banyaknya ngobrol dan nanya gitu. Jadi beda hubungan sama artis yang kalau kita ngeliat artis kan kayak gue ngeliat Mas Kris aja deh yang udah ya Allah gitu kan, kayaknya gimana gitu. Tapi I think dengan aku sebagai wartawan relasinya tuh jauh lebih egaliter dan jauh lebih ngobrol-ngobrol pertemanan. So aku nggak pernah ngerasa kayak di public space gitu terganggu dan sebagainya, enggak, karena it's always very natural aja sih kayak. Jadi teman-teman menganggap Mbak Nana sebagai thought leader kali ya? Ya pokoknya kemarin selama pemilu terserah menurut lu gue pilih siapa gitu, beban banget harus gue yang nentuin lu milih siapa, tapi ya itu percakapan terutama isu-isu kepublikan, isu-isu yang memang selama ini saya selalu angkat, itu tuh jadi sesuatu yang jadi common conversation, common relationship between saya dengan netizen dan dengan teman-teman itu sih. Di narasi Mbak Nana sering mengangkat isu yang lumayan berbahaya ya, beberapa tahun kebelakang mengangkat isu mafia bola, penjara rasa hotel, kursi kosong, dan masih banyak lagi. Apakah nggak takut dengan personal safety, tim safety, apakah pernah mengalami teror-teror ketika mengangkat isu-isu berbahaya tersebut? Prinsip saya satu, be brave but don't be stupid. Dan setiap kali saya mengeluarkan konten, setiap kali saya bikin sesuatu di narasi atau di mata Najwa, saya selalu make sure itu semua udah bulletproof. Ketika saya wawancara kursi kosong, yang kemudian memang akhirnya sempat rame, dilaporin ke polisi dan sebagainya karena saya dianggap membuli Menteri Kesehatan Terawan waktu itu. Itu proses sampai pada wawancara kursi kosong itu proses yang panjang. Saya riset, saya membandingkan apakah hal serupa sudah pernah dilakukan dan ya dilakukan di banyak media walaupun media luar negeri gitu ya, CNN, BBC melakukan itu. Kemudian saya cek ke LBH Pers, saya memastikan semuanya bulletproof. So be brave but don't be stupid. Ketika saya kencang menyoroti soal mafia bola atau ketika kemudian kita gerbek penjara dan sebagainya, proses pre-produksi sebelum itu kemudian tayang, saya memastikan seminim mungkin bisa ada celahnya. Dan itu menurut saya yang membuat banyak hal yang bisa saya lakukan itu terlihat bold, itu lagi-lagi hanya di ujungnya. Tapi proses untuk saya bisa yakin, oke, ini bisa keluar. Oke, satu pertanyaan ketika saya nanya ini memang layak ditanyakan karena saya sudah punya risetnya sebelumnya. So I do my homework. Mungkin karena saya teror dan serangan. Niatannya sama-sama untuk mempengaruhi atau membuat kita tidak lagi independen dan berpihak ke salah satu. Jadi sekarang ya ada serangan dan serangannya sekarang banyaknya serangan digital. Karena hidup kita banyak di digital. Hacking, kemudian juga yang sifatnya lebih digital. Tetapi di balik serangan itu tawaran dan bujuk rayu saya melihatnya juga sebagai upaya mempengaruhi. Jadi bagaimana caranya kemudian juga tetap teguh di antara serangan atau di antara tawaran untuk bisa bergabung ke kekuasaan, itu sih. Gitu ya, serangan dan tawaran dan rayuan itu mirip. Nah sekarang saya mau buka kesempatan untuk bertanya, hanya ada kesempatan 2 orang. Jadi yang ingin bertanya silahkan langsung maju ke mic yang di kiri dan di kanan, saya akan ambil 2 pertanyaan aja, silahkan. Sebelum pertanyaan dari audiens, Wilson sering menceritakan tentang the power of 3. Boleh ceritakan apa makna power of 3 bagi Wilson dan kenapa itu bermanfaat? Oh iya, jadi kalau dalam
profesi saya, pekerjaan yang saya lakukan setiap hari itu cuma satu sebenarnya, membuat keputusan. Dan kita harus membuat keputusan itu sangat cepat sekali. Jadi kebanyakan keputusan-keputusan yang benar yang dilakukan dengan cepat itu benar-benar intuitif. Contohnya pada saat kita invest ke IDN, itu cuma butuh mungkin 1-2 hari udah langsung invest, kemudian uangnya dikirim ke dia. Dulu pada saat saya invest ke Tokopedia itu cuma 48 jam langsung William diinvest. Ke Traveloka almost on the spot. Ruang Guru ketemu di Starbucks besoknya langsung invest. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya keputusan-keputusan ini bisa ditranslate ke teman-teman saya yang di East Ventures sehingga semua memiliki kemampuan yang sama. Karena intuition itu sebenarnya bisa dilatih. Akhirnya itu setelah proses kristalisasi, saya kira-kira mungkin ketemu, mungkin ini nih formulanya dalam membuat keputusan. Jadi membuat keputusan itu saya bagi menjadi 3 hal. Datanya, mesinnya, dan outputnya. Nah, data itu ada 3 macam. Data dan informasi itu artinya yang sudah ada. Kalau data dan informasi itu kita mengerti, itu jadi knowledge, jadi ilmu. Kalau ilmu itu dipraktekkan, itu jadi wisdom, jadi bijaksana. Jadi data itu harus benar dulu inputnya, baru outputnya benar. Data itu ada 3 cara menurut saya paling gampang untuk menseleksi data. Pertama, data itu harus diproses dengan cepat. Yang kedua, data itu harus dikategorikan dengan benar, kategori formation. Dan yang ketiga, data itu punya pattern. Kita nggak harus selalu berusaha mempelajari yang baru, kita bisa belajar dari pengalaman yang lama. Setelah data itu dikumpulin, dimasukin ke dalam mesin. Biasanya mesin saya ada 3. Yang pertama itu saya percaya dengan Pareto Principle. Jangan kerjain semua hal deh teman-teman. Kerjakan 20% yang paling penting dalam hidup kamu aja sebenarnya. Hasilnya itu outputnya bakal 80%. Setelah itu, mesin berikutnya, itu namanya the law of diminishing return. Jangan kerjakan sesuatu yang berulang-ulang. Selama kamu melakukan kerjaan yang berulang-ulang, hasilnya pasti sama. Jadi ada titik di mana perulangan itu harus diberhentikan dan diganti dengan yang lain. Dan mesin yang ketiga adalah the power of 3. Semuanya di hidup saya bagi jadi 3. Karena 3 itu number yang saya suka sekali. Number yang paling penting itu 1. Ini bukan pemilu ya. Number yang paling penting itu 1. Karena 1 itu decisive, keputusan. Yang lebih bagus dari 1 itu sebenarnya 2. Kalau nggak A, B. Tapi kadang-kadang hidup nggak sesimpel itu. Ya makanya akhirnya pilihan itu harus ada 3. Nah, kalau itu udah dikumpulin, akhirnya ada output nih. Kita tahu keputusan kita itu seperti apa. Outputnya itu harus dijaga dengan core value. Di East Ventures itu core value itu ada 3. Integrity, artinya kita melakukan hal yang benar pada saat nggak ada orang yang melihat kita. Yang kedua, empathy. Bagaimanapun keputusan kita lakukan, we are still human. We have to empathize lawan bicara kita atau partner kita. Dan yang ketiga itu excellence. Baru economic value masuk, best practice, how to make money, terakhir. Nah, kalau datanya benar, mesinnya benar, outputnya dijaga, mudah-mudahan keputusannya benar semua. Jadi kurang lebih itu the power of 3 itu is the part of the engine of the power of 3. It's a recursive actually di dunia computer science. Kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya Wilson. Silahkan penanya pertama langsung karena waktunya udah mau habis. Pertanyaannya apa? Oke, perkenalkan saya Jorayan Swanto. Saya ingin bertanya, Indonesia itu diproyeksikan akan menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi menurut Kak Najwa Shihab dan Pak Wilson Suwaca, apa saja yang harus dipersiapkan oleh anak muda untuk menghadapi Golden Indonesia 2045? Itu aja. Gitu. Silahkan kita coba jawab dulu ya. Apa yang perlu dipersiapkan anak muda untuk menyambut Indonesia emas? Mudah-mudahan persiapannya udah dari sekarang ya. Saya merasa terkadang 2045 itu dianggap sebagai angka tonggak acuan gitu. Dan seolah-olah nanti di 2045 seperti kita tidur, bangun langsung 2045 dan langsung bagus. Yang saya khawatirkan adalah kalau kita tidak memulai itu dari sekarang, apa yang akan terjadi di 2045 sudah tercermin dari apa yang terjadi hari-hari ini. 2045 kan kita membayangkan anak mudanya jauh lebih agile, anak mudanya berani, bisa berkompetisi dan sebagainya. Tetapi itu semua kan harus dilakukan hari-hari ini. Dan itu semua seharusnya sudah bisa kelihatan wujudnya sedikit dari ruang-ruang kelas kita, dari ruang-ruang publik kita, dari ruang-ruang elit kita. Mari berkaca, apakah ruang-ruang kelas kita sekarang sudah memungkinkan generasi itu muncul tidak ujuk-ujuk loh. 2045 itu kan sesuatu yang harus kita tanam dari sekarang dan hasilnya di 2045. Jangan-jangan nih
2045 itu nggak akan seindah itu karena kita tidak melakukannya mulai dari sekarang. Itu terlihat di ruang-ruang kelas kita yang tidak memungkinkan adanya perbedaan pendapat misalnya, yang lebih menitik beratkan pada hafalan, atau ruang-ruang kelas yang tidak mendorong ada inovasi, yang mencap anak bertanya sebagai anak yang nakal. Saya khawatir kalau ruang-ruang kelas kita tidak berubah misalnya, 2045 tidak akan secerah berbagai pandangan atau impian banyak orang. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bisa dilakukan dan harus dilakukannya sekarang, bukan ujuk-ujuk 2045, harus dilakukannya sekarang. Menurut saya yang paling penting anak muda kita mau open minded, mau terbuka, nggak sensian. Saya khawatir sekarang banyak anak muda yang terlalu baper, terlalu gampang marah, ngelihat sesuatu yang berbeda terus ngerasa jadi musuh gitu. Sementara terlalu mahal, negeri kita tuh negeri yang sedemikian majemuk. Terlalu mahal harganya kalau anak-anak mudanya sensian. Anak muda yang gak toleran itu anak muda yang kadaluarsa. Jadi satu hal kalau saya bisa minta nih, please jangan gampang ngambek, jangan gampang marah, jangan gampang baper. Gak apa-apa berbeda, terbiasa melihat sesuatu dari beragam perspektif. Dia mungkin benar, saya mungkin salah, atau mungkin kebalikannya. Karena dari situ tuh, dari pemahaman bahwa saya mungkin salah, seharusnya itu bisa mendorong kita untuk mencari tahu. Karena kuncinya di situ, mau mencari tahu. Karena dunia berubah sedemikian cepat, kita butuh anak-anak muda yang mau juga bisa berubah dengan cepat. Yang mau nggak cepet capek belajar. Karena kita belajar satu hal sekarang, next thing you know ada teknologi baru, kita harus belajar yang baru lagi. Jadi sebetulnya yang diperlukan bukan kemampuan teknis menguasai satu isu, tapi kesabaran dan ketelatenan untuk terus-menerus mau jadi long life learner, belajar hal yang baru. Karena dunianya cepet banget berubah, adek. Kita udah ngerasa jago sekarang nih, udah bisa satu aplikasi sekarang, besok muncul aplikasi baru. Dan kita harus mau belajar lagi. Jadi ketekunan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru, itu jadi kunci kalau kita mau survive di 2045. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita kasih tepuk tangan jawabannya. Ya, boleh. Oke, kita tambahin secepatnya ya. Pertama itu self-awareness. Jadi self-awareness itu artinya kita mengerti diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita, kelebihan kita dan kelemahan kita. Kalau kita tahu kelebihan kita multiply, kerjakan lebih. Kalau kita tahu kelemahan kita belajar. Dan orang yang punya high level of self-awareness, orangnya pasti humble. Karena dia tahu apa yang dia jago, apa yang dia nggak bisa kerjakan. Kemudian dari sana, orang yang self-awareness, dia itu pasti suka belajar. Itu otomatis, itu yang pertama, self-awareness. Yang kedua, percaya dengan proses. Proses itu hasilnya ada 3 macam. Satu itu big win, artinya tiba-tiba ada sesuatu yang generasi muda sekarang mungkin karena terlalu banyak lihat TikTok, semuanya kan seperti yang tadi Mbak Nana bilang, itu prosesnya itu instan kan ya. Tiba-tiba uang jatuh dari langit. Tiba-tiba Apple jatuh dari langit, tiba-tiba Newton bisa nemuin teori gravitivitas. Itu nggak mungkin. Itu cuma terjadi sekali dalam semesta tuh si Newton itu kejatuhan Apple terus dapat rumus baru, nggak mungkin. Yang kedua, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Selalu ingat itu, jangan gampang menyerah. Yang ketiga, percaya dengan compounding effect. 1% perubahan di setiap hari, di akhir tahun itu 37 kali lipat. Tidak ada instant, yang ada itu adalah proses sedikit. When we look back itu multiplier-nya besar sekali. Itu aja. Terima kasih jawabannya. Karena waktunya sudah usai, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Jadi mohon bantuannya. Pergi ke pasar untuk beli kaca. Terima kasih untuk narasumber kita, Najwa Shihab dan Wilson Joacha. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak William. Oke, untuk itu kami mohon berkenan kepada Pak William untuk bisa memberikan penghargaan Business Person of the Year 2023 kepada Bapak Wilson Joacha selaku Co-Founder and Managing Partner at East Ventures. Pak Wilson mohon berkenan untuk menerima penghargaan Business Person of the Year. Boleh kita beri tepuk tangan hadirin yang meriah. Semoga semangatnya tetap terjaga, tidak luntur.
Dan untuk selanjutnya Pak Wilson kami mohon berkenan juga untuk menerima token of appreciation. Karena sudah berkenan menjadi pembicara pada hari ini, memberikan banyak sekali insight-insight yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian untuk Bapak Wilson Chuacha. Mbak Najwa Shihab, kami persilakan berkenan untuk menerima token of appreciation. And please give a big round of applause for Mbak Najwa Shihab. Baik, kepada Pak Wilson kami mohon berkenan untuk bergabung bersama Pak Wilson untuk berfoto bersama, kami silakan. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu bersama Pak Wilson dan juga Mbak Najwa Shihab. Silakan berkenan melihat ke kamera sentral. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Izin 1, 2, 3. Baik, boleh kita lihat ke kamera, dada-dada para pembicara dan juga moderator. 1, 2, 3. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk sesi diskusi yang kelima, luar biasa, seru sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wilson Chuacha, co-founder and managing partner at East Ventures. Mbak Najwa Shihab, terima kasih banyak. Seorang jurnalis dan juga founder Narasi, dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak William Utomo. Terima kasih Pak William sudah memandu jalannya sesi diskusi yang kelima, luar biasa sekali.